Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Nafisatul Kalbi Godrunada dan Aku Adina Nuanufusia. tujuan kami di sini adalah untuk membuat video pembelajaran Untuk memenuhi tugas wawasan praktik sosial yang diampu oleh Ibu Ani Handayani dan Pak Najib Jawahari. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Candi Jago. Candi Jago berperan sebagai simbol kekuasaan dan status sosial bagi kerajaan Tumapel. Candi ini merupakan bukti nyata dari pengaruh agama Hindu dalam kehidupan politik dan sosial pada masa itu. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, Candi Jago juga memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan, politik, dan budaya yang melibatkan masyarakat pada masa itu. Pembangunan candi ini diyakini juga memiliki tujuan untuk memperkuat legitimasi kekuasaan raja dengan mengintegrasikan simbol-simbol keagamaan dan politik dalam arsitektur bangunan candi. Nah, untuk lebih lanjutnya, silahkan simak video singkat dari kami ya. Candi Jago adalah sebuah candi peninggalan kerajaan Tumapel yang terletak di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi ini dibangun pada abad ke-13, tepatnya untuk menghormati Raja Wisnuwardana yang telah wafat pada tahun 1268 Masehi. Dalam naskah kuno Nagara Kertagama, candi ini disebut dengan nama Jajagu, yang berasal dari kata Sansekerta berarti tempat suci. Arsitektur Candi Jago memperlihatkan perpaduan antara Hindu dan Buddha, mencerminkan kepercayaan masyarakat Tumapel pada masa itu. Candi Jago memiliki bentuk arsitektur yang menyerupai punden berundak, di mana bangunan candi terdiri dari atas 3 tingkatan teras, semakin ke atas semakin mengecil. Gaya ini merupakan ciri khas arsitektur Jawa Timur pada masa kerajaan Tumapel. Dinding-dinding candi dihiasi relief yang menggambarkan cerita-cerita Kunjara Karna, Partayana, Tantri Kamandaka, mencerminkan perpaduan unsur Hindu dan Buddha yang kental dalam kebudayaan Jawa pada abad ke-13. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya konservasi terhadap Candi Jago, seperti dokumentasi serta penyediaan jubal sekaligus menjadi semacam tour guide bagi pengunjung untuk meningkatkan pemahaman akan nilai sejarah dan budaya candi. Akses menuju Candi Jago cukup mudah dan bisa dicapai sekitar 40-50 menit perjalanan dari pusat kota Malang menggunakan kendaraan. Lokasinya juga sangat dekat dengan beberapa objek wisata lain, menjadikannya destinasi menarik untuk wisata budaya. Candi Jago memiliki daya tarik wisata yang kuat, berkat nilai sejarah, seni, dan spiritualnya. Keunikan utama terletak pada relief-relief cerita yang terpahat indah di dinding candi. Arsitektur bertingkat khas Jawa Timur juga memberikan kesan artistik. Selain itu, suasana sekitar yang tenang dan asri menjadikan Candi Jago tempat yang cocok untuk wisata edukasi sekaligus refleksi budaya. Nah, teman-teman, setelah saya jelaskan tentang Candi Jago barusan, apakah terlintas di pikiran teman-teman? Apakah perhatian yang diberikan pemerintah sudah cukup atau belum? Nah, untuk menjawab pertanyaan semacam itu, silahkan simak wawancara berikut ini. Sebelumnya nama Bapak siapa? Nama saya Imam Pinarko, sebagai jubel tukang sapu. Sebelumnya saya mohon izin ya Pak untuk wawancaran Bapak buat tugas wawasan dan praksi sosial. Siap, semoga bisa bantu. Apakah candi ini itu udah mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah daerah dari segi kelengkapan fasilitasnya Pak? Gak banyak ngomongin ini. Sebenarnya gini Mbak, di Malang, nggak apa kan agak sedikit kan sepanjang dengan nggih. Iya, mboten apa. Di Malang kan ada 4 candi atau 4 situs yang sudah masuk situs nasional, terutama Candi Jago, Candi Kidal, Candi Badut, sama Candi Sabto Renggo Singosari.
Kalau jenengan tanya seperti itu, pemerintah daerah, kan saya garis bawahi pemerintah daerah. Sebenarnya saya juga sadar gimana gitu ya. Saya juga orang pemerintahan tapi kan kebacut. Untuk pemerintah daerah itu minimal lah perhatian, entah jangan masalah kita tuh ditengok lah. Kalau saya merasa oh iya di sana ada sebuah wilayah yang sangat luar biasa karena ada situs, mesti ada juru peliharanya. Tak ungai sini memang aku dianggap anak mereka saya ibaratkan bapak kan dinas pariwisata seumpama. Tapi kemana mereka selama kalau ada tamu pusat seperti kemarin Pak Fadlison datang baru unjuk. Jadi kalau ada tamu yang penting-penting aja ya Pak? Iya. Tapi padahal kita kan juga butuh perhatian. Terus untuk sarana prasarana, apalagi malah kita ada 2 kali ini bantuan malah dari provinsi, dari Bukoviva langsung, tapi bukan berupa uang, berupa barang. Ya ada sapu, ada tempat sampah, bak sampah, seperti itu aja. Enggak, tapi kembali lagi dengan kaitannya pemerintah daerah. Ya nyuwun sewu bukan saya menjelekkan, enggak. Jangan itu memberi sesuatu wong nengok enggak, bayangkan. Tuh. Wis enggak terlalu jauh nanti aku malah nangis aku nek ngrasakno wong-wongnya. Jadi secara garis besar itu pemerintah daerah itu kayak masih belum kurang banget untuk wilayah Kabupaten Malang, padahal kabupaten yang lain sudah sangat maju. Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Pacitan, pemerintah daerahnya sangat luar, bahkan di timur Probolinggo sampai Banyuwangi pemerintah itu sangat luar biasa. Tapi mengapa Malang yang income-nya begitu besar, Malang yang apa yang nggak ada di Malang malah kita nggak tahu, malah kadang-kadang nggak ada dana itu loh. Terus kemana? Untuk apa? Kan ini sebenarnya ada kan dana seperti ini jelas ada. Jelas ada. Walaupun saya orang bodoh istilahnya itu kalau sapu, tapi saya tahu jalan itu. Tapi kan kita nggak bisa lapang, kita ini wayang. Iya, kita hanya rakyat biasa. Lah kita aja ujung tombak apapun ya memang ada enaknya belum tentu, pahitnya pasti. Iya. Kemudian yang kedua, untuk pengunjungnya itu yang berkunjung ke candi ini itu stabil apa gimana Pak untuk setiap harinya? Oh, nek masalah ya enggak sih, nek masalah stabil enggak dibilang ya stabil aja pokok. Oh, iya. Kan yang fatal setelah Covid kemarin kan hampir 3 tahun itu, tapi sekarang kan sudah mulai kembali aktif terus bersyukurlah pemerintah mewacanakan P5. Ya. Otomatis mereka harus berkunjung ke lokasi, nggak hanya tahu di teori, nggak ada tahu Facebook di sosial media kan, iya. Harus benar-benar datang di lokasi. Ternyata oh ya seperti itu bersyukurnya. Terutama mulai ngapunten dari TK ya sampai mahasiswa, bahkan dosen pun kadang dulu, kok dosen malah sendiri kadang nggak paham kok. Kan candi-candi. Itu. Jadi apa Pak namanya candi ini tuh hanya untuk penelitian kayak kepentingan buat sekolah P5 itu aja apa gimana yang berbeda? Wah banyak hal Mbak, semua mencakup di sini. Terutama pertama kan memang candi dibangun untuk beribadah, ya kan? Untuk pemujaan. Aja Pak pemujaan kan, dan pemujaan memakai. Nah itulah kadang kesalahpahaman. Iya. Sebenarnya bukan pemujaan, tempat beribadah. Beda loh. Oh, iya. Beda loh pemujaan, nanti dikira kita muja lah, beda loh muja sama beribadah, beda loh. Nah untuk hal-hal inilah kadang-kadang kita harus menegaskan, harus memang fungsinya candi dibangun pertama sebagai tempat beribadah, keduanya sebagai tempat pendarmaan, itu pun hanya peninggalan Tumapel ya. Terus sekarang malah menjadi 3 fungsi, ditambah 1 menjadi 3 fungsi, yaitu tempat wisata. Nah wisata dibagi 2, yaitu tadi wisata religi, teman-teman saudara-saudara kita yang masih beragama Hindu Buddha, bahkan agama yang lain, Kapitayan lah, Konghucu lah, kan semuanya masih melekat. Karena beliaunya bicaranya gini, adanya kita, adanya beliaunya, nggak ada beliaunya, nggak ada kita. Itu keyakinan mereka, terutama teman-teman yang Hindu Buddha.
itu yang religi lah. Sejarah ya memang jenengan seperti ini, ajar sejarah anak-anak itu tadi P5 tadi yang sekarang digalakkan oleh pemerintah ini supaya apa? Kita kan sudah kehilangan jati diri. Iya, sejarah udah mulai. Nah, ada mulai kok, waktu mall di sana langsung tahu. Tapi untuk situs yang sangat luar biasa seperti itu malah kadang ngapunten. Kalau kadang workshop ke teman-teman itu yang masih mahasiswa itu saya tegaskan. Nah, ada artis Korea ada tepuk tangan sampai nangis-nangis. Itu ya mungkin apalagi yang ditanyakan udah hanya itu. Tapi untuk area parkirnya misal banyak pengunjung itu memadai apa Kak? Enggak, inilah jadi permasalahan. Makanya kemarin Pak Fadlizon datang ke sini dalam juga matur. Ini satu-satunya menteri yang mau ke Candi langsung baru beliaunya. Kemarin Pak Iman Farid aja masih hanya di MCC Mlimbing itu, ke Singosari terus pulang. Tapi ini beliaunya benar-benar keliling dari Candi Singosari, Candi Kidal dan Candi Jago ini. Dan saya harus mendampingi beliaunya dan cukup banyak ilmu yang saya dapat. Walaupun tukang sapu tapi bisa kan otomatis. Seperti itu Pak. Yang tamu tadi ya bilang memang kestabilan itu biasanya dimulai mulai setelah hari raya biasanya. Seperti ini mungkin di Mei, Juni, Juli, Agustus. 4 bulan itu mulai dari domestik sampai turis mancanegara itu biasanya Juni, Juli, Agustus. Itu terus sama Desember. Tuh, kan kita bisa kan. Tapi memang full tamu itu mulai di situ tuh. Mei, Juni, Juli, Agustus. Untuk itu Pak, tour guide-nya yang kayak Bapak kayak menjelaskan itu hanya Bapak saja apa ada orang? Iya, di Malang hanya saya untuk situs karena dalam kan merangkap Kidal juga kan dua candi yang reliefnya full dan ornamen, gambar, simbol semuanya itu. Saya aslinya kan di Kidal, karena di sini senior pensiun kalau harus merangkap buat nih. Tapi lebih fokus di sini karena nggak ada yang mampu membaca relief sepanjang ini. Itu karena dalam harus tugaskan di sini. Tapi kan ada tamu-tamu yo. Nah memang ya dalam antar ke Kidal. Tuh. Kalau merawat Kidal baru 25 tahun di sana. Kalau di sini baru 1 minggu, baru 8 tahun. Merawat batu Pak. Itu punya cucu demi kelangsungan sejarah bangsa kita. Nah, itu saya pesan ke jenengan terutama generasi muda. Sebenarnya sepele kok. Jangan melupakan jas merah. Iya kan? Hanya itu aja. Nanti itu merangkul semua yang ada. Ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi kesimpulannya, dari situs Candi Jago, penelitian ini menyatakan bahwa Candi Jago ini memiliki beragam fungsi yang sangat penting menjadi tempat upacara-upacara keagamaan tertentu. Candi Jago ini juga berperan penting untuk penelitian para arkeolog, sejarawan, akademisi yang tertarik untuk mendalami peninggalan sejarah dan budaya. Nah, Candi Jago ini juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi masyarakat umum dari kalangan lokal maupun mancanegara. Namun, sangat disayangkan bahwa kondisi infrastruktur pada situs ini itu masih kurang memadai. Berdasarkan narasumber yaitu Bapak Imam Binarto, beliau menyampaikan bahwa salah satu kendala utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan fasilitas parkir. Hal ini dapat menyulitkan pengunjung, terutama saat jumlah wisatawan meningkat pada periode tertentu. Nah, meskipun demikian, jumlah wisatawan yang berkunjung di Candi Jago ini cenderung stabil dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang diperoleh, lonjakan kunjungan biasanya terjadi pada bulan Juni hingga Agustus. Nah, yang kemungkinan besar disebabkan oleh faktor libur panjang, hari besar keagamaan, atau musim wisata tertentu. Nah, dengan peningkatan fasilitas dan infrastruktur yang lebih baik, diharapkan pengalaman wisatawan dapat semakin nyaman sekaligus mendukung pelestarian situs bersejarah ini. Jadi, saran dari kelompok kami mengenai pelestarian dan pengelolaan situs, yaitu dengan memperkuat pengelolaan situs dengan menambah tenaga kebersihan
dan petugas keamanan untuk menjaga kebersihan serta keamanan lingkungan candi. Menyediakan papan informasi atau pusat edukasi yang menjelaskan sejarah Candi Jago agar pengunjung mendapatkan wawasan lebih mendalam. Kemudian ada promosi dan edukasi, seperti meningkatkan promosi wisata melalui media sosial, situs web, dan kolaborasi dengan agen perjalanan agar lebih banyak orang tertarik mengunjungi Candi Jago. Kemudian mengadakan acara atau festival budaya secara berkala untuk menarik lebih banyak wisatawan, seperti pertunjukan seni atau pameran sejarah. Nah, teman-teman, itulah video pendek dari kelompok kami. Kami tahu video kami tidak terlalu sempurna, jadi mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya sebagai ketua kelompok dan anggota-anggota saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi tepat yang kami sebutkan Membuat video untuk memenuhi tugas wawasan praktis. Nah, teman-teman. Keliru. Hai. Where I'm